Kalau misalkan dibilang menyiapkan perusahaannya untuk insya Allah siap ditinggal sama pengusahanya ya. Ditinggal bukan berarti tutup, tapi harus dilanjut lagi gitu kan. Ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin saat ini belum kepikiran, waduh saya sahamnya baru sendiri, modalnya modal sendiri. Tapi kalau misalkan ingin mencapai pensiun ya, hasil akhirnya mungkin minimal jadi komisarisnya ya. Hal-hal seperti ini harus teman-teman pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakumullah khairan, terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir malam hari ini ya. Masya Allah, kita awali dengan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat, atas semua karunia yang kita dapatkan hingga saat ini ya. Yang tentu saja nggak bisa kita hitung, kita banyak sekali ya. Salah satunya adalah kesempatan, waktu, kesehatan untuk bisa bertemu malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Saya mulai pakai pantun dulu ya, seperti biasa nih. Karena ada tentang kereta tadi, ada kereta-keretanya sedikit nih. Dari Kalibata ke Sudimara, jalan-jalan naik kereta. Bapak-bapak semuanya, senang sekali malam ini bisa berjumpa. Cakep? Cakep. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi tanggal 10 bulan Oktober, hari Kamis ya. Ini adalah free webinar dari Ziyadah Consulting. Kita sebelumnya pernah dijalankan di hari Jumat, kemudian kita bergeser ke hari Kamis. Nah, sudah bergabung bersama kita ada dari teman-teman Ziyadah Consulting, Pak Ido, Pak Dias, Pak Alfian, ada Mas Akbar tadi ya, Mas Yahya, dan juga Pak Yusuf, Pak Dadan, Pak Agustian, lagi nih ya. Tadi ada Pak Triza juga hadir, Pak Dani, kalau sudah hadir semuanya juga ada Mas Abdan dan Mas Bayu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan Ziyadah Consulting ya. Bismillah. Ziyadah Consulting atau PT Ziyadah Bisnis Internasional adalah perusahaan konsultan manajemen yang kita berikhtiar untuk bisa profesional yang berkomitmen untuk membantu saudara-saudara para pengusaha muslim membangun sistem bisnis, manajemen bisnisnya, dan timnya secara profesional dengan mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, visi dan misi yang dibawa juga berusaha berikhtiar menjadi perusahaan konsultan manajemen yang profesional bertaraf internasional. Kemudian kami juga berfokus pada pengembangan pengusaha muslim. Kita ingin mendukung, kita ingin memberikan support, juga mendoakan, dan kita juga insya Allah mendampingi para pengusaha muslim agar dapat bisa berikhtiar menaikkan skala bisnisnya lebih tinggi, lebih besar, sustain, mandiri, dan seterusnya. Kami percaya bahwa para pengusaha muslim ini jika lebih kuat, insya Allah nanti akan mampu berkontribusi pada perekonomian umat yang lebih besar. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing dalam kegiatan webinar, free webinar malam hari ini, yang secara khusus akan membahas tentang satu topik ya, bagaimana bisa para pengusaha ini bisa pensiun nih, kata kuncinya menarik nih. Pensiun, kemudian kata kunci yang kedua adalah bagaimana caranya. Dan kita akan menjadikan waktu selama 1 jam ke depan ya, semoga menjadi momen, menjadi kesempatan di mana kita bisa bertambah wawasan kita, kemudian bisa bertambah juga sudut pandang yang lebih luas dan lebih kaya, dan insya Allah menjadi satu hal yang nanti bisa dibungkus, bisa kita bawa pulang gitu ya, meskipun sudah di rumah masing-masing, sehingga ada manfaat yang kita dapatkan insya Allah. Saya izin sekarang memperkenalkan narasumber kita malam hari ini beliau adalah Associate Consultant di Ziyadah Consulting. Beliau juga saat ini aktif sebagai Head of HR di Aras Group, dan juga Masya Allah beliau juga aktif juga di HSI Ustadz Abdullah Roy. Pak Dani Dewantara. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat ya Pak Sulis ya? Alhamdulillah, ketemu lagi. Oke, sudah siap ya? Tadi belum sempat tes slide ya, nanti insya Allah langsung saja hari ini.
Oke, jazakumullah khairan Pak Dhani sudah hadir. Saya izin kembali ke para hadirin ya di sini ya, para audiens nih. Sebagaimana biasanya yang dijalankan di webinar dari Ziyadah Consulting adalah kita awalin dengan diskusi dulu nih ya. Ada topik yang tadi kita ingin bahas. Malam hari ini adalah bagaimana pensiun ya, pensiun dalam hal usaha. Nah, saya ingin mengundang bapak-bapak yang hadir di sini. Apakah ada ibu-ibu ya? Kalau ada ibu-ibu maka silakan kita ingin berdiskusi ini. Definisi pensiun sebagai pengusaha. Apa sih yang ada di benak? Apa sih yang ada di pikiran bapak-bapak semuanya? Ayo silakan, ada yang berkenan untuk sharing. Beneran nggak sih ada pensiun gitu ya? Karena selama ini yang banyak diketahui adalah pensiun itu saat kita masih bekerja. Nah, kalau dalam hal memiliki usaha, memimpin perusahaan, definisi pensiun itu seperti apa? Yang ada saat ini di benak dan atau di pikiran bapak-bapak sekalian. Silakan. Ya, klik, klik, klik. Pak Agustian, Pak Dadan, Pak Yusuf, Pak Triza, Pak Andre, Pak Ido, Pak Dias, yuk kita pas nih, Ya, pensiun itu apa sih gitu. Pak Ido saya mau Pak. duluan, silakan. Ya, jadi biasanya Pak, kalau dengar ke pensiun itu kadang teman-teman pengusaha muslim atau para profesional juga agak ketakutan lah ya. Kalau di sisi pengusaha sih bahasa kita itu nggak pengen pensiun. Iya, pengen pensiun karena dianggap pensiun itu nanti nggak ngapa-ngapain, kemudian waktunya nggak bermanfaat gitu ya, banyak nganggurnya dan seterusnya ya. Nah, itu tapi padahal secara kenyataan mereka-mereka ini ada keinginan gitu, atau berperilaku yang tentunya kita semua yang sepakat ya, bahwa pada saat kita melakukan ibadah mahdoh, nah bagi orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala, hatinya tertambat pada akhirat itu seperti misalkan kegiatan kajian, membaca Al-Quran, belajar kitab atau membaca kitab, terus sholat gitu ya. Itu kan nikmatnya luar biasa. Kemudian melakukan yang paling sering itu kita melakukan kegiatan sosial ya, atau berkhidmat kepada seorang guru, ikuti kemana-mana ya, hari dakwah ke Jakarta ke Palembang mana diikuti terus ya, berkhidmat itu ada kenikmatan memang dalam hati jika memang beliau dirahmati Allah Ta'ala. Nah, tapi sayangnya peran kita sebagai pengusaha ini kan juga diperlukan untuk hadir ya, di dalam bisnisnya, di dalam perusahaannya. Nah, sehingga sebenarnya kegiatan-kegiatan itulah yang bisa kita lakukan pada saat kita pensiun. Nah, sedangkan kalau itu dilakukan padahal perusahaan belum siap, ya sebenarnya kalau menurut saya ini ya, ini mendolimi para karyawan. Karena kalau nggak siap nanti yang dijelaskan Pak Dhani ya, akhirnya karyawannya tidak mencapai kesejahteraan yang baik. Tidak bertumbuh, kalau kita harusnya ya kita ini menuju minimal skala nasional lah ya. Size-nya itu perusahaan besar lah, di atas 50 miliar setahun lah. Ya, atau mengejar 3 besar nasional lah. Itu harusnya ada. Meskipun ini bukan kita gitu kan, teman-teman yang bekerja. Ya, kalau kita ya pensiun mengerjakan yang disampaikan Pak Alfian biasanya mengerjakan kegiatan non komersial itu setelah perusahaan kita nasional ini. Ya, karena ini kan juga wasilah teman-teman yang sudah bekerja itu ingin ya kesejahteraannya sebagaimana perusahaan-perusahaan skala nasional kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita sudah nggak hadir sebagai founder, sebagai pimpinan teratas, yang CEO atau apa itu, nomenklaturnya itu ya bagaimana bisa kalau nggak disiapkan nanti yang disampaikan Pak. Sehingga sebenarnya mau nggak mau, ya bukan pensiun itu bukan yang nggak ada kegiatan. Ya, pensiun yang kita maksud bagi orang-orang yang senang bekerja, senang berkegiatan sosial, senang berkegiatan lah ya, sampai hari tua, sampai meninggal, sampai akhir hayatnya. Ya, tapi nggak meninggalkan bisnis yang sudah dibangun. Itu sih Pak, mungkin dari biasanya yang kita lihat ya di lapangan lah, faktanya pengusaha muslim UMKM Jadi nggak pengen pensiun tapi perilakunya kayak orang pensiun gitu. Tapi nggak disiapkan ini bisnisnya gitu. Nah, siap, jazakallahu khair Pak Ido. Ada lagi yang lain? Silakan kita undang. Silakan Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dadan dari Tasikmalaya. Oh, Masya Allah, Tasikmalaya. Ya, silakan. Mohon, ya. Saya ya sudah 1 tahun ya, pensiun sejak Oktober 2023. Jadi dulu bekerja di Pas Pantai di BLNKes di daerah Natuna ya. Udah saya sudah ambil pensiun total di usia 58 tahun. Kemudian sekarang aktivitas saya, Qadarullah waktu itu di akhir-akhir masa tugas saya ikut
KPMI Entrepreneur School ya di Jakarta dengan KPMI Pusat. Di Tasikmalaya saya waktu itu KPMI-nya lagi vakum, Korwil Priangan Timur. Jadi begitu pengen dibuka kembali, dihidupkan kembali, dan salah satu syarat dari KPMI Pusat harus ada alumni cash. Salah satunya ya nggak ada lagi. Akhirnya teman-teman mengangkat saya untuk jadi ketua KPMI Korwil Priangan Timur. Masya Allah, jadi ketua sekarang Pak ya. Iya Pak. Padahal saya sendiri belum punya usaha gitu. Disebut ketua komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Waktu itu saya begitu September 2023 itu ya ambil bermitra dengan nasi kebuli Abuya ya, punya Pak Oktawirawan. Jadi saya buka di cabang Tasikmalaya. Baru itu aja saya punya usaha. Tapi qadarullah karena emang salah satunya harus persyaratan menjadi ketua KPMI itu harus alumni cash. Jadi ya saya bersedialah untuk digadang-gadang sama teman-teman, asal saya bilang yang kerjanya ya teman-teman yang lain yang muda-muda dan yang sudah punya usaha. Jadi mungkin saya juga tertarik dengan webinar ini. Mungkin nanti saya pengen belajar, atau mungkin juga dengan Jiko ini Pak Wido ya, mungkin bisa nanti bekerja sama juga dengan KPMI Korwil Priangan Timur. Khususnya di sini kan banyak pengusaha juga kalau dari Tasik itu. Saya kemarin sudah berhasil mengadakan Tasik Muslim Fair di Geraha Asia pada tanggal 27, 28, 29 September. Dan alhamdulillah respon masyarakat Tasik ini kan mayoritas banyak passion Pak di sini, banyak ya, makanya kan di Tanah Abang sendiri ada pasar Tasik ya, tiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi saya berusaha di KPMI ini pengen Tanah Abang itu pindah ke Tasik. Jadi investor itu yang datang ke Tasik itu, bukan orang Tasik yang jualan di Tanah Abang itu. Saya itu mimpi saya Pak, mudah-mudahan ya nanti ada kiat-kiat khusus dari Jiada Consulting biar bagaimana seorang pensiunan seperti saya tetap pengen Khairunas anfa'uhum linnas gitu. Masih tetap pengen bermanfaat untuk orang lain gitu Pak, walaupun seorang pensiunan gitu. Barakallahu fiik. Masalah itu aja mungkin sementara dari saya Pak. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pasarnya ya Tanah Abangnya mau dibawa ke Tasik gitu ya. Iya. Sementara pasar Tanah Abang sekarang lagi sepi juga, jadi banyak kan yang online. Iya. Biar ya investor aja yang datang ke sini Pak. Kasihan orang Tasik pada Senin dan Kamis pergi ke Jakarta gitu. Baik. Pak itu juga alumni CAS juga ya Pak itu ya? Iya. Iya, dia juga ada di KPMI Malang sebelumnya. Ada angkatan berapa ya? Saya CAS 12 Pak, masih baru. Ya, CAS 12. Yang kenapa dan sukses kemarin musim fairnya saya lihat bagus ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Pak, responnya juga bagus dari itu perdana dan tanpa IO saya menyelenggarakan itu dengan teman-teman. Luar biasa. Keren. Masya Allah. Alhamdulillah mudahkan. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah ya. Berarti Pak Dadan ini tadi baru saja pensiun ya dari sebagai profesional di lepas pantai lagi ya. Betul. Saya satu perusahaan dulu sama Pak Rahmat Starnas Marpaung, ketua. Oh, ketuanya. Iya, betul. Bukan backgroundnya kok malah langit Pak, bukan laut Pak ya. Iya tadi. Siap. Jazakallahu khair Pak Dadan. Kita lanjut lagi. Siapa lagi yang mau sharing nih, pensiun ya? Profesional atau juga pensiunnya usaha ini kapan sih sebetulnya nih? Ya, ada nggak sih sebagai pengusaha itu pensiun juga? Karena biasanya ya kalau sudah jalan usahanya itu malah nambah usaha baru gitu nih Pak itu ya Pak Dadan ya. Nggak pensiun ini kan, buka terus itu ya, atau berinvest terus. Dibuka usahanya tapi ditinggal. Silakan, ada Pak Mustafa yang baru bergabung. Silakan. Assalamualaikum Pak Mustafa. Atau Pak Agustian juga mau sharing, Pak Yusuf. Belum ada? Oke, kita sesaat lagi akan mulai ya, Pak Dani bisa dipersiapkan. Nah, sebagaimana biasanya juga kita mengundang Bapak-bapak yang hadir di sini, boleh silakan tulis di chat box ya, nama,
nama, domisilinya di kota mana, kemudian usahanya apa, nama usahanya apa, gitu ya. Insya Allah ini juga bisa diwasilah ya, saling berkenalan, barangkali nanti bisa apa matching ya, bisnis matching di webinar ini. Tapi sambil ditulis di chat box, silakan 1 menit lagi, Pak Dhani siap? Siap. Ya, Bismillah, kita berikan kesempatan untuk Pak Dhani menyampaikan materinya. Silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih Pak Sulis. Ini seharusnya lebih banyak saya mendengarkan, ini harus belajar dari teman-teman Ziko ya. Kita namanya karyawan ya, cuman bisa disuruh doang biasanya. Harus nunggu perintah atasan baru jalan gitu kan. Tipikal dari seorang karyawan kan seperti itu ya. Tapi ternyata dapat tugas malam hari ini diminta untuk menyampaikan roadmap pensiun berbisnis menjadi komisaris. Waduh, pas awal saya menerima tema ini ya, saya bilang, wah, kalau dibilang menjadi komisaris, mungkin bukan orang yang tepat ya. Tapi kalau misalkan dibilang menyiapkan perusahaannya untuk insya Allah siap ditinggal sama pengusahanya ya. Ditinggal bukan berarti tutup, tapi harus dilanjut lagi gitu kan. Itu ya insya Allah nanti kita sampaikan lah materi yang saya ketahui ya. Materi yang saya ketahui. Nah ini kita ambil temanya nih kopi nih. Katanya kalau kopi itu cuma dipikirin aja udah ada efeknya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan apa namanya pencerahan ya di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat. Nah, mungkin yang pertama kali saya tanyakan ini bagaimana sih kita bisa mengetahui perusahaan yang bagus gitu ya. Nah, kadang kita bisa mengetahui perusahaan yang bagus itu kalau kita sudah mengikuti perjalanan hidup perusahaan dari awal, ya kan? Kita udah tahu seluk-beluknya, siapa saja di dalamnya, bagaimana bisnis prosesnya. Kita ikuti, misalkan dalam setahun, peak seasonnya kapan, kemudian low seasonnya kapan, gitu, kapan harus menahan laba misalkan atau melakukan laba, melakukan ekspansi dan sebagainya macamnya. Tapi kalau seperti itu butuh berapa lama gitu kan, hingga kita bisa mengetahui yang kita butuhkan dan baru setelah itu mulai menerapkan gitu dari hikmah yang kita dapatkan. Bisa jadi tadi mungkin kalau misalkan ada pengusaha yang sudah bertahun-tahun menjalani ya, tapi selalu aja masih ada misteri ya, masih aja bingung gitu bagaimana mengembangkan lagi. Nah, bagaimana kalau ya bukan kalau lagi, sudah pasti kita tidak memiliki waktu sebanyak itu gitu, mengikuti perjalanan sebuah perusahaan sampai akhirnya kita bisa mengetahui kalau ini perusahaan yang bagus gitu ya. Nah, saya mungkin sedikit berkenalan ya, tadi kan Pak Sulis sudah memperkenalkan saya sebagai yang aktif di sebuah perusahaan distribusi ya, perusahaan distribusi Aras Group. Kalau Aras Group sendiri itu karyawannya masih dikit, baru di angka 700 karyawan. Tahun lalu sempat di 800, tapi itu mode kita sebutnya mode ekspansi. Ya, mode ekspansi begitu kita jalani harus ada pengurangan-pengurangan untuk beberapa cabang kita yang kurang membuahkan hasil lah gitu. Dan akhirnya kita terpaksa harus menutup beberapa depo. Nah, dari angka omsetnya bisa dibilang cukup besar, di angka kalau di total ya ada beberapa PT itu di angka 500 M. Cuman ini kan namanya perusahaan distribusi itu kan marginnya pasti kecil gitu. Makanya kita harus perhatikan soal pajaknya, soal human resource-nya gitu ya. Karena human resource yang paling besar angkanya ya untuk biaya sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya saya juga bekerja di beberapa perusahaan, ada yang di IT, ada yang di pendidikan, ada juga di alat kesehatan, ya. Nah, sebelumnya juga saya berpendidikannya S1-nya ini astronomi.
Saya satunya astronomi, S2-nya baru manajemen bisnis ya, manajemen sales management. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Ini mirip dengan kuliah saya dulu di astronomi. Ya, kalau kita mau melihat perusahaan atau jalan hidupnya perusahaan, nah, ini kita ngomongin bintang nih ya. Kalau astronomi itu bintang. Bagaimana kita bisa mengetahui perjalanan hidup sebuah bintang, gitu kan? Apa kita ngikutin terus tuh satu bintang itu? Nggak mungkin kan? Karena dia masa hidupnya bisa berjuta-juta tahun, gitu. Kita nggak mungkin bisa melampaui kehidupan sebuah bintang. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melihat bintang-bintang lain dengan umur yang berbeda-beda. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, udah berjuta-juta tahun, ada yang baru Big Bang dan segala macamnya. Semua fase-fase kehidupan dari sebuah bintang kita bisa melihat dengan sebaran yang ada di langit dengan begitu banyak bintang. Nah, ini sebenarnya yang saya mau sharing ya. Salah satunya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui perusahaan yang bagus yang sebenarnya ini sudah beredar di mana-mana gitu. Bahkan ada perseroan, ada CV, ada CV ya, ada banyak sekali badan-badan hukum yang sebenarnya kalau misalkan kita bisa menggali ya, kenapa dia punya histori bisa bagus seperti ini gitu, bagaimana strateginya. Khusus untuk perusahaan terbuka ya, sebenarnya kita bisa mudah melihatnya ya, karena mereka selalu men-share setiap tahun perjalanan laporan keuangannya, dan ini mungkin keahliannya Pak Ido dan teman-teman di Ziko ini yang bisa banyak sharing ya bagaimana ini pergerakan. Cuman ngelihat laporan keuangan aja, Masya Allah, Pak Ido bisa mengetahui gitu. Wah, ini bolongnya di sini. Oh, ini sifatnya begini, begini, begini gitu kan. Bahkan karakter dari si pimpinannya juga bisa jadi akan kelihatan gitu di laporan keuangannya. Saking sudah mengenal ya, kalau saya di astronomi mengenal bintang jenis ini nih udah diteliti sedemikian kali ya seperti itu, dan akhirnya sudah muncul insight-insight tersendiri gitu ya ketika meneliti gitu. Nah, ini sama juga dengan perusahaan ya. Jadi tips pertama saya sih sebenarnya kalau mau mengetahui perusahaan yang bagus ya kita lihat tetangga sebelah dengan perusahaan yang mirip. Kok bisa sih dia dengan beraninya membuka perusahaan sahamnya ke umum gitu ya, ke publik. Itu kan perusahaan yang terbuka. Nah, pelajaran berikutnya adalah struktur organisasi ya. Struktur organisasi ini penting ya. Kalau di perseroan ini juga sudah dicantumkan di undang-undang persyaratan dari struktur organisasi sebuah perseroan gitu ya. Kalau mau terbuka ini harus ada struktur seperti ini. Ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin saat ini belum kepikiran, waduh saya sahamnya baru sendiri, modalnya modal sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ingin mencapai tadi ya pensiun ya, pensiun dan hasil akhirnya mungkin minimal jadi komisarisnya ya, minimal jadi komisaris. Artinya hal-hal seperti ini harus teman-teman pahami gitu. Jadi misalnya ada RUPS-nya ya, ada Dewan Komisaris dibantu oleh komite audit, kemudian ada komite nominasi dan remunerasi ya untuk pemilihan direksinya. Nah, pemilihan direksinya ini juga sangat penting ya, ketika istilahnya man behind the wheels. Kalau kita memilih man behind the wheels-nya itu salah, ya ini bisa bergerak kemana-mana, bahkan bisa tertabrak gitu ya. Bisa mengalami kecelakaan ketika si man behind the wheels-nya ini tidak dibekali dengan ilmu yang cukup gitu. Dan Pak Sulis tadi sempat ngomong soal saya aktif juga di HSI Abdullah Roy, dan kebetulan baru beberapa hari yang lalu seminggu itu diberi amanah menjadi salah satu talent acquisition di HSI Ustadz Abdullah Roy, dan kemarin juga ada kajian dengan Ustadz. Nah, di sini salah satu modal penting ya menjadi seorang pejuang kebaikan katanya gitu ya.
pejuang kebaikan itu harus profesional. Nah, profesional ini salah satunya poin pentingnya adalah menempatkan orang pada apa tempatnya gitu, tepat gitu, memilih orang ya. Jadi memang yang ahli yang diberikan amanah itu Masya Allah apa namanya kajian dari beliau dan banyak ustadz-ustadz lainnya ya yang alhamdulillah dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf ini memberikan kita banyak insight-insight gitu ya dari situ gitu. Nah, ini juga pemilihan direksi ini harus penting gitu ya. Jadi jangan serta-merta ingin melepas ya, mempercayakan orang, tapi orang ini belum tentu kompeten gitu ya. Nah, direksi ini juga dibantu oleh unit audit internal sama sekretaris perusahaan. Nah, direksi itu kan berarti dia memilih orang-orang di gitu. Nah, struktur organisasi ini yang harus dipelajari sama teman-teman. Kalau bingung bagaimana nih yang benar gitu ya struktur organisasi persoalan. Kembali lagi tadi, coba aja cari perusahaan terbuka ya, perusahaan terbuka yang mungkin masih mirip-mirip dengan perusahaan yang teman-teman sedang geluti sekarang, sedang bangun sekarang. Lihat di situ. Gitu. Kita bisa tiru ya beberapa strateginya mungkin kalau memang relevan dengan bisnisnya gitu. Coba aja lihat pelajari seperti apa gitu. Nah, ini juga kan bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, ini saya secara umum aja ya. Nah, kewenangan dari RUPS sudah pasti ya, dia angkat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan direksi. Nah, ini RUPS ini kan terdiri dari beberapa Dewan Komisaris, kemudian yang tadi ada komite auditnya, ada komite nominasi remunerasi, semuanya diundang. Dewan Komisaris dan direksinya semua diundang. Di situ ada penjelasan tentang kinerja dari Dewan Komisaris dan direksi, kemudian ada apa namanya usulan untuk perubahan anggaran dasar. Dia juga memaparkan dari Dewan Komisaris dan direksi melaporkan laporan tahunannya. Kemudian di situ ketika ada direksi baru atau berdasarkan laba yang diperoleh itu bisa apa namanya memberikan ketentuan bentuk dan besaran remunerasi ya agar menyesuaikan dengan tumbuhnya perusahaan ya sama ini juga menyetujui penggunaan laba gitu. Nah, dari sini juga apa namanya diputuskan kapan membagikan dividen, berapa persen dan segala macamnya gitu. Nah, ini RUPS ini menjadi satu struktur yang harus dimiliki oleh sebuah perseroan. Nah, kemudian Dewan Komisaris tugasnya apa? Dia mengawasi direksi, gitu kan. Direksi yang menjalankan kegiatan juga harus memberikan nasihat kepada direksinya, gitu. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi kinerja. Nah, ini juga mengkaji sistem manajemen risiko ya, jangan sampai ketabrak gitu ya. Nah, kemudian ada memantau efektivitas penerapan good corporate governance, berarti harus sesuai dengan aturan-aturan perundangan, jangan sampai melabrak peraturan-peraturan yang ada gitu kan. Kemudian sesuai dengan SOP-SOP-nya dan segala macamnya. Nah, ini juga Dewan Komisaris juga mengusulkan auditor eksternal ya untuk disahkan dalam RUPS. Nah, ini menarik nih ada kalau nggak salah waktu teman-teman Ziko lagi ke Jakarta ya, ada salah satu bisa dibilang investor dari sebuah perusahaan nih, nggak tahu datang nggak sini. Pak siapa waktu itu ya. Nah, beliau kan cerita gitu ya, dia sebagai komisaris, investor ya, agak ragu ini bagaimana sih perusahaan ini berjalan, laporan keuangannya nggak ada yang aneh gitu kan. Nah, ini kadang perlu apa namanya perlu menghadirkan auditor dari eksternal gitu. Jadi jangan langsung percaya dengan apa yang ada di laporan keuangan, tapi benar-benar dicek sampai ke stoknya, sampai ke proses bisnisnya, ya SOP-nya apakah dijalankan, ada uang-uang yang mungkin dikatakan seperti A gitu ya, dikeluarkan untuk A, tapi kalau tidak ada bukti ya, tidak ada tercatat dan sebagainya macamnya, ini kan ah, riskan gitu, bisa aja diselewengkan. Nah, artinya kan ini bentuk-bentuk pengawasan ini harus
dilakukan oleh Dewan Komisaris gitu. Kita bisa aja misalkan satu pengajian bareng gitu ya. Satu pengajian bareng tiap tiap pekan ketemu terus ya, kita udah mulai percaya, terus kita berikan modal ya dia jalankan usahanya. Belum tentu amanah gitu. Karena amanah itu kalau Ustadz yang sampaikan ya, Ustadz siapa kemarin yang sampaikan Ustaz di siapa? Ustaz Aris. Oh iya, Ustadz Aris Munandar, betul. Ustadz Aris Munandar beliau bilang jangan ngelihat dari zohirnya gitu, jangan ngelihat sama-sama panjang jenggot gitu ya, jangan sama-sama celana cingkrang misalkan kayak begitu. Tapi kan amanah itu ya harus dilihat gitu, harus dicek kembali gitu, seperti apa sih sepak terjangnya beliau gitu kan untuk orang-orang yang kita pilih sebagai direksi. Nah ini sangat penting ini. Kalau memang ingin pensiun ya dan tenang ya, karena ada saya sampaikan juga, kita akan lebih tenang kalau kita memilih orang-orang yang memang tepat gitu dan amanah dan kuat gitu kan, dari Ustadz Aris juga mengatakan seperti itu. Nah, kemudian direksi tugasnya yaitu memimpin, mengurus perusahaan. Nah, beliau direksi-direksi juga harus menguasai ya, memelihara, mengurus kekayaan yang diamanahkan oleh pemegang saham. Kemudian juga mengatur pola pembagian tugas masing-masing. Nah, ini yang sering terjadi di sebuah perusahaan yang ya kodoh beberapa perusahaan, bahkan perusahaan yang tempat saya bekerja di awal kita merombak ya, ada CEO kami ketika awal masuk itu pola pembagian tugasnya itu belum jelas gitu. Siapa mengerjakan apa itu belum tahu. Rekrut aja gitu kan. Tapi pas ditanya lebih lanjut tujuannya apa, bikin apa, objektifnya seperti apa, itu masih bingung. Jadi teman-teman di kantor itu pas di awal pembenahan itu tidak mengetahui arahannya gitu, sampai akhirnya diaturlah si ini melakukan ini, si ini melakukan ini, dan perubahan-perubahan ini, dinamika ini pasti terjadi gitu. Bisa jadi sekarang dia pegang keuangan, besok operasional gitu. Karena ketika perusahaan sudah berjalan ya, dan kita tidak tahu historinya nih karyawan ini di hire untuk apa gitu. Kita harus detail seperti apa, kemampuannya seperti apa gitu. Apakah mampu di posisi ini, kalau tidak mampu geser gitu. Dan karyawan juga harus legowo gitu ya. Namanya kerja harus mengikuti perintah. Perintahnya seperti ini, kalau tidak bisa ya mohon maaf digeser gitu. Nah, ini mutasi, demosi ya, kemudian ada promosi, itu udah udah pasti terjadi gitu dinamikanya. Nah, ngomong-ngomong soal posisi dan jabatan ya, kita akan bahas juga nih tentang jenjang karir. Ini sebenarnya level jenjang karir ini bisa dari bawah, bisa untuk di atas juga. Nah, nggak akan ada yang berubah gitu ya. Jadi pertama stepnya harus kenali diri, kemudian kedua kenali atasan ya dan tujuan perusahaan. Nah, ketiga ya udah kita fokus dengan memperbaiki diri, memantaskan diri kita ya, terus berdoa dan tawakal pada Allah ya. Nah, ini jenjang karirnya udah pasti dengan posisi apapun teman-teman di sini, apakah sekarang sebagai staff atau sebagai owner ya. Sebagai owner ini punya atasan juga tadi. Dewan komisaris saja punya RUPS. Kalau kalau komisaris itu kalau nggak salah minimal 2 ya kalau di perseroan. Nah, ini kan berarti kita bermitra sama komisaris yang satunya lagi ya. Kalau misalkan dia sebagai komisaris utama, berarti kita sebagai komisaris bertanggung jawab juga dengan dengan komisaris utama. Nah, tujuan perusahaannya apa? Ini juga menjadi tanggung jawab kita juga untuk melancarkan gitu ya perusahaan menuju ke sana. Nah, kalau kita tidak bisa memandang diri untuk melihat kekurangan kita ya, tidak bisa memperbaiki diri, ini nggak akan bisa lewat gitu. Kayak tadi misalkan
ingin pensiun. Ya gimana caranya? Kita perbaiki diri. Nah, selanjutnya perbaiki tim kita gitu, perbaiki perusahaan kita agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini simpelnya seperti itu ya, jenjang karir. Nah, kemudian, ini mindset. Nah, mindset juga penting ya. Di mindset ini ada terbagi dua ya, sebenarnya growth mindset sama fixed mindset ya. Kalau fixed mindset, ya sudah begitu-begitu aja gitu. Dia nggak mau melakukan perubahan, resisten dengan apa yang harus berubah, berpikirnya business as usual gitu. Sampai saat ini saya merasa perusahaan saya masih memberikan profit gitu. Ya udah kerjaannya ngaji gitu kan. Kerjaannya menghabiskan waktu gitu dan dia tidak melihat resiko-resiko yang ada di depan gitu. Dia tidak merasa ada keinginan untuk melakukan lebih. Nah, di sini saya tambahkan lagi, di sini ada pribadi, ada masyarakat. Ya, ada pribadi dan masyarakat. Ketika kita sibuk ya, sendiri saja ya, itu akan terbatas pastinya, ya, akan terbatas. Kalau kita sudah mencapai sesuatu di level pribadi kita, itu akan udah mentok, ya udahlah saya puas, cukuplah, puas seperti ini saja. Tapi bahkan kan dikatakan ketika kita ya hidup bertetangga ya, tetangga kita kelaparan, ya itu berarti ada yang salah sama diri kita gitu. Berarti kita belum memiliki akhlak yang baik gitu kan. Belum sampai derajat ihsan apalagi gitu. Jadi kita harus membuka diri, melihat juga masyarakat sekitar. Kalau perusahaan sudah berhasil menghidupi kita nih ya, menghidupi kita dan keluarga kita, apakah cukup seperti itu? Kita harus lihat juga masyarakat kita mendapatkan manfaat nggak dari perusahaan yang kita dirikan. Karyawan kita mendapatkan manfaat nggak dari apa yang kita buat perusahaannya. Nah, ini harus diubah mindset kita gitu. Harus diubah ke arah ke growth mindset. Kemudian harus dibuka juga, kita harus bermanfaat untuk orang lain ya, untuk masyarakat secara umum. Seperti itu ya, kurang lebih untuk mindsetnya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini yang menarik nih, baru nih fresh nih beberapa hari yang lalu saya dapat navigasi bakat ini ya dari sebuah buku yang dibuat oleh Ustadz Abdul Khalik. Ya, saya sempat melempar ini juga ke teman-teman psikologi ya, katanya mereka, wah ini teori baru nih katanya. Belum dites. Istilahnya kalau tesis itu ya, kalau presentasi doktoral itu kan kadang harus mengetes teori-teori ya. Wah, ini belum belum sampai ke sana. Kata saya ini menarik, tapi ini sebuah navigasi bakat yang baru. Saya baru baru dapat ini ya, dan infonya Ustadz Abdul Halik juga membuat ini mungkin ya beberapa tahun terakhir lah, nggak nyampe 5 tahun lah yang lalu gitu. Tafsir bakat bisa dilihat di tafsirbakat.com. Nah, intinya apa? Kita perlu mencari cara untuk mengenali diri kita ya, mengenali diri kita. Nah, ini juga tanamkan ke teman-teman yang berada di perusahaan bapak ibu ya, bapak-bapak atau ada ibunya juga ya. Ini kayaknya ada ibunya juga mungkin ya. Iya, Nah, itu ibu-ibu. ada ya. Nah, ini teman-teman juga harus bisa menularkan tadi ya, jenjang karir. Jenjang karir yang pertama adalah kenali diri. Ya, kenali diri. Nah, teman-teman juga harus menularkan ke karyawan-karyawannya. Mereka harus bisa mengenali diri sendiri. Ya. Dan kita juga bisa melihat, oh bakatnya ternyata di sini, bakatnya ternyata di sini. Oh ternyata nggak cocok di operasional. Oh nggak cocok ternyata di sini gitu kan. Nah, karena kenapa ini penting? Ya, ini nextnya adalah dalam sebuah jabatan itu pasti selalu ada fungsional atau struktural. Ya. Bedanya apa? Bedanya hanya di managing people. Kalau struktural, makin tinggi posisi kita di jabatan struktural, semakin banyak orang yang kita manage gitu.
Kalau fungsional apa? Fungsional ya sudah, dia ahli di bidang A, dia asah keahlian tersebut, dia bisa mendapatkan reward atau mendapatkan remunerasi lebih tinggi lagi. Ya karena dia memberikan hasil atau kontribusi lebih tinggi lagi gitu kan. Karena dia menjabat sebagai fungsional, misalkan di IT gitu. Dia hebat membuat sebuah program gitu ya. Dia bisa belajar dan akhirnya udah hebat lah gitu. Nah, ini jabatan fungsional. Dia hebat dalam satu bidang, tapi ketika harus memimpin orang, dia nggak bisa gitu. Makanya tadi tuh, yang kenali diri tadi tuh, itu kita harus memahami. Jangan sampai kita istilahnya itu ngajarin bebek terbang. Bisa ya mungkin bebek terbang. Bebek terbang bentar doang gitu ya, cuman gliding doang gitu, tapi jatuh gitu. Atau ngajarin elang berenang, ya, ini kan nggak sesuai gitu kan. Ini yang harus dipahami. Nah, bisa jadi seseorang itu lebih tepat menjabat sebagai jabatan fungsional. Udah kasih pekerjaan ini, kasih tantangan terus, dia bisa melampauinya, kita reward. Nah, kalau memang dia ternyata bagus untuk managing people, challenge struktural gitu. Challenge dan terus challenge. Nah, kita ngomongin sekarang soal jabatan struktural. Karena teman-teman di sini kan ingin timnya ini kan tidak stuck di situ-situ aja kan. Kalau sekarang sebagai pelaksana ingin naik juga jadi supervisor ya. Nah, kalau ngomongin jabatan struktural ini, secara teknikal dari pelaksana pasti lebih banyak ya, membutuhkan kemampuan teknikal. Tapi semakin ke atas, itu semakin dikit kebutuhan untuk teknikal ya. Nggak mungkin juga direksi harus ngeprint sendiri. Ya mungkin ya kalau cuma direksi sendiri, kerjanya sendiri, berdua gitu ya. Belum ada timnya gitu ya. Bisa jadi semuanya dikerjain gitu. Tapi ini kita ngomongin struktur yang sudah ada direksinya, udah ada manajernya, udah ada supervisor, udah ada pelaksana. Kalau memang direksinya atau manajernya masih harus mengurusi hal-hal yang sepele gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang salah gitu. Berarti tidak jalan layer berikut-berikutnya gitu. Nah, tapi ketika ada kekosongan di bawahnya, mau nggak mau atasnya yang harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya gitu. Misalkan pelaksana lagi nggak ada nih, cuti semua misalnya, ya supervisor harus turun. Supervisornya nggak ada, ya manajernya harus turun. Ya, manajernya nggak ada, direksi harus turun. Ya, kemampuan-kemampuan gini memang setidaknya harus bisa lah dimiliki ya oleh direksi, atau setidaknya tahu lah solusinya bagaimana ketika level pelaksananya nggak ada gitu. Nah, strateginya seperti apa? Nah, semakin tinggi jabatannya, dia harus berpikir lebih strategik gitu. Di si pelaksana mungkin berpikir hanya dengan job daily-nya, job rutinnya seperti apa, to-do list-nya apa yang harus dia jalankan. Nah, supervisor ngomongin soal bagaimana si pelaksana atau timnya itu melaksanakan weekly misalkan ya, target dari mingguan misalnya. Nah, kalau manajer gimana dapat laporan dari supervisor, memastikan strategi yang ditetapkan oleh direksi itu bisa jalan gitu. Nah, direksi tinggal memberikan arahan. Oke, saya bilang pekerjaan pasti banyak ya. Pekerjaan nggak akan ada habisnya gitu. Tapi resource terbatas, waktu juga terbatas. Nah, direksi ini harus bisa memilih mana yang paling penting ya. Siapa yang harus diberi kepercayaan untuk melaksanakannya ya. Dalam hal ini misalkan manajer ya, direksi harus mempercayakan, oke, strategi ini saya sampaikan seperti ini. Ya, misalkan kalau di perusahaan kami ya di distribusi, ini harus melihat DOR-nya, piutang gitu. Karena kita lagi cash flow-nya agak bermasalah nih, harus
harus dicek ya piutangnya gitu ya. Harus dicek inventorinya juga gitu. Jangan terlalu banyak kita ngambil ya. Jangan terlalu banyak nyetoknya. Kalau misalkan ternyata semuanya slow moving misalkan kayak gitu-gitulah. Nah, ini yang harus dipahami ya. Dari sisi perusahaan ini harus memahami secara strategik. Karena apa? Semakin tinggi posisinya, itu dampak yang diberikan oleh si orang tersebut ya, di posisinya tersebut ya, itu semakin tinggi. Seorang direksi ketika mengucapkan A ya, dan diikuti oleh layer-layer berikutnya, kalau salah aja ya memilih A, tadi yang saya bilang man behind the wheels, salah aja yang A, wah berantakan semuanya gitu, karena ini berdampak. Beda dengan pelaksana gitu, ketika dia memutuskan sesuatu, ya lingkup dampaknya ya kecil gitu. Ya mungkin salah nyetak ya, atau mungkin salah apa gitu, hal yang kecil. Tapi kalau udah sampai ke level yang atasnya lagi, apalagi nanti kalau teman-teman udah jadi dewan komisaris, salah memutuskan direksi, waduh berantakan sudah. Makanya ini harus dilatih terus-menerus. Bagaimana caranya untuk memberikan masukan strategi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau mengajak, jadi mungkin saya tanyakan ya ke peserta nih webinar nih. Ya, coba lihat sekeliling antum ya. Perusahaan lah, di perusahaan antum semua gitu ya. Ini mungkin introspeksi sedikit. Nah, apakah perusahaan antum memberikan nilai tambah kepada mereka gitu? Apakah ada yang misalnya perusahaan udah lebih dari 5 tahun ya berjalan. Dari awal dia bergabung sama kita ya, bergabung sama perusahaan Anda. Sudah 5 tahun berjalan ternyata begitu-begitu aja. Nah, ini ada nggak yang mau sharing nih? Silakan, saya buka. Ayo, silakan. Kalau saya sebagai karyawan, ketika pertama kali masuk, ya, saya pasti mencari senior paling tua gitu ya di perusahaan ini siapa gitu. Nah, saya akan melihat, wah, saya kalau 5 tahun lagi bertahan di sini, nanti saya kayak begitu gitu. Jangan-jangan saya stuck juga kayak dia gitu. Nah, ada nggak di perusahaan teman-teman yang apa namanya kelihatan seperti itu dan akhirnya ya turnover-nya tinggi, bisa jadi. Karena dia ngeliat, ah stuck nih saya di sini, nggak akan ada karirnya atau semacamnya. Nah, ini kita buka aja. Mungkin ada eh, yang posisinya karyawan bisa sharing atau sebagai owner melihat, wah saya sepertinya belum memberikan apa-apa nih karyawan. Atau bahkan sebaliknya, ketika awal dia bergabung, setelah 3 tahun, saya sudah angkat dia, udah memberikan kepercayaan lebih kepada dia. Nah gitu. Silakan, siapa tahu ada yang mau sharing. Dari perusahaan apa, dari daerah mana, monggo. Saya ngopi dulu. Pak Agustian kali, Agustian nih, Ikhtara Distribution apa tuh? Oh, Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Dani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pernah melihat Pak di perusahaan yang saya yang lama, memang ada karyawan 5 tahun begitu-begitu saja, tapi memang ekspektasinya beda Pak. Jadi memang dia tidak berekspektasi untuk karir yang berkembang gitu loh. Nah, apakah itu juga bisa dinilai sebagai kesehatan perusahaannya sehat atau enggak gitu Pak? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaannya apa tuh Pak? Waktu dulu. Ini Pak Saiful jadi pengusaha atau karyawan nih? Karyawan Pak. Dulu di perusahaan di Bandung Pak, perusahaan hospitality Pak. Oh, hospitality. Betul. Ya. Ya, Pak. Betul. Siap. Nah, tadi saya bilang kan ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Kalau kita konteksnya ini mau menyiapkan
si pengusaha ya atau kita sebagai owner ya ingin lepas gitu ya, ingin mencari direksi, mencari manajer yang bisa dibilang ya baik lah gitu, maksudnya bisa menjalankan sistem perusahaan. Nah, lebih banyak karyawan yang mempunyai karir path itu akan lebih insya Allah ya lebih mudah gitu. Karena apa? Ketika karyawan internal diberi kesempatan ya untuk bisa naik ya, itu akan lebih mudah daripada kita ngambil dari perusahaan lain gitu yang belum tentu sama dengan culture fitnya sama dengan yang perusahaan kita jalani. Nah, kita harus lihat juga kalau tadi ditanya karyawannya yang udah senior, udah gitu-gitu aja gitu, yang mungkin tidak ambisi ya, dia sudah puas dengan posisi dia gitu ya, dia merasa ya udahlah, udah cukup gitu ya, itu nggak masalah dan pasti ada seperti itu dan mayoritas mungkin kebanyakan seperti itu gitu. Nah, kita lihat lagi ya, apakah ada karyawan yang sama seniornya tapi punya karir yang lebih baik. Nah, kalau saya melihatnya kalau ada seperti itu ya peluang, karena gini, misalkan 5 orang dengan posisi yang sama, kan nggak mungkin 5-limanya naik. Pasti hanya 1 gitu kan, atau 2 lah. 1 lah kalau 5 lah. Kalau 10 mungkin bisa 2 gitu. Dan seterusnya. Kalau supervisor ada 5, mungkin bisa naik 1 gitu jadi manajer ya. Nah, perusahaan kan nggak mau gitu-gitu aja kan. Perusahaan maunya ekspansi kan. Betul nggak? Perusahaan pasti nggak mau puas sama sekarang saya punya 10 karyawan, ya udah cukup deh 10, jangan lebih dari 10 gitu. Saya nggak mau repot lagi. Nggak mau ngurusin peraturan perusahaan gitu. Udah deh cukup 10 cukup gitu. Mungkin pendapatannya juga cukup untuk pribadinya sendiri. Nah, tadi makanya saya bilang growth mindset-nya ada nggak gitu. Keinginan untuk berbuat lebih ke masyarakat ada nggak? Nah, kalau bisa menularkan growth mindset, kemudian keinginan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat, saya yakin perusahaannya nggak akan berhenti di sekarang misalkan 100 karyawan gitu. Pasti akan terus bertambah gitu, bisa jadi ribuan karyawannya. Nah, bagaimana memanagenya? Nah, lihat karyawan-karyawan seniornya dihargai nggak di situ. Itu sama aja dengan kita melihat masa depan kita gitu. Dan tadi saya bilang kalau saya gabung di sini, saya ngeliat senior-senior saya, bisa nih, ternyata ada career path-nya nih, gitu. Insya Allah itu akan lebih jelas gitu, dan kita akan merasa diapresiasi ketika melakukan sesuatu. Saya udah kebayang kalau saya melakukan sesuatu di perusahaan ini akan ada nilai tambah lagi untuk saya gitu, dari sisi ilmu ya, atau dari sisi pendapatan atau apapun gitu ya, secara profesional pasti ada seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak Saiful. Gitu. Ada lagi yang mau cerita pengalamannya mungkin dari sisi pengusaha, mungkin ngelihat ini karyawan kok gini-gini aja, udah dikasih pelatihan, tetap aja kayak begitu. Gemes gitu kira-kira sama karyawannya. Tinggal 5 menit, siap. Oke, lanjut. Nah, ini dia pertanyaannya ya. Apakah sudah ada succession planning? Tadi saya bilang ketika posisi A ya, tahu-tahu nih si karyawan udah mau pensiun ya, harus ada yang menggantikan misalnya. Sudah ada belum planningnya? Sudah ada belum kandidatnya dari internal? Kompetensinya udah termapping apa belum? Nah, ini yang harus penting dipikirkan. Ya, karena perusahaan kita nggak mungkin bergerak cuman beberapa tahun aja. Pasti kan pengennya panjang. Nah, kemudian retirement atau exit planningnya. Ketika kita meng-hire karyawan, kita harus memikirkan juga gimana nanti kalau dia keluar.
Gitu. Kalau misalkan kita udah pekerjaan cuma berapa bulan, ya udah bikin kontrak hanya berapa bulan. Nah, ini harus dipikirkan juga gimana membudgetkan, menganggarkan ketika karyawan masuk sampai karyawan keluar. Karena sekarang PKWT aja harus ada kompensasi. Udah selesai kontraknya 3 bulan atau kontraknya 1 tahun selesai, ada kompensasinya. Ya. Kemudian nanti kalau perusahaan tutup atau perusahaan mengurangi bisnis unitnya, efisiensi dan segala macamnya, ini harus dipikirkan budgetnya. Itu sama. Nah, training plan-nya juga harus ada. Kemudian development plan-nya juga ada. Seperti itu. Kurang lebih ya. Nah, saya mau menutup dengan cerita ini ya. Kepiting di dalam keranjang. Ini mungkin udah ada yang pernah dengar cerita belum ya? Ceritanya ada 3 keranjang, isinya kepiting, ya. Saya nggak nyebut negara lah ya. Misalkan kepiting dari negara A. Atau serunya sih kasih negara ya. Kepiting dari Cina misalkan. Kemudian keranjang 2, kepiting dari Amerika. Gitu. Nah, yang di keranjang 3 itu kepiting dari negeri Konoha. Ya, misalnya ya. Yang kepiting Cina itu berebutan mau keluar semua. Ya. Kepiting dari Cina mau berebutan mau keluar semua. Kalau keranjang yang kepiting Amerika ini kok cuma satu gitu kan. Tapi kalau yang kepiting satu lagi dari negeri Konoha, ini nggak ada yang keluar sama sekali. Akhirnya penasaran, dilihatlah keranjang pertama, ya. Jadi di keranjang pertamanya itu mereka saling tolong menolong untuk mengeluarkan si kepiting ini gitu ya, kepiting teman-temannya gitu ngeluarin. Nah, kepiting yang keranjang kedua itu dia fokus misalkan satu dulu yang dikeluarin, satu lagi dikeluarin ya. Jadi kepiting-kepiting yang lain itu menolong ya, satu-satu gitu, akhirnya keluar. Nah, yang kepiting dari negeri Konoha ini, itu kenapa kok nggak keluar-keluar? Begitu dilihat, ternyata si kepiting ini saling tarik-menarik. Dia nggak mau ada temennya yang keluar. Begitu udah ada yang mau nyaris keluar, ditarik lagi. Begitu mau keluar, ditarik lagi. Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa dapat hikmahnya gitu. Kadang kita harus melihat gitu ekosistem di keranjang kita ini seperti apa gitu. Kalau semuanya tarik menarik ya, udah mau sampai ke atas tapi ditarik lagi, nggak akan ada yang sukses gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita memiliki mindset bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa memiliki growth mindset, mau mendukung satu dulu, udah keluarin aja dulu gitu. Kita fokus dalam hal membantu, insya Allah bermanfaat. Sekian dari saya, jazakumullah khairan. Yang benar datangnya hanya dari Allah. Saya sebagai manusia tempatnya salah. Barakallahu fiikum. Wah, barakallah, Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Dhani. Pas ya, sampai jam 9 ya. Pas ya. Kita akan ke sesi tanya jawab. Tadi mohon izin ya Bapak-bapak yang hadir di sini dan ada Bu Rina. Kita akan lanjutkan tanya jawab. Nah, sedikit nih Pak Dhani ya. Berarti kalau ingin pensiun tadi kan pensiun itu saat kalau istilah yang disampaikan Pak itu tadi bahwa kita sudah tidak terlibat banyak di operasional kan itu ya. Maka perlu ada yang mengisi yang akan sibuk dengan menjalankan perusahaan itu ya sebagai direksi. Betul gitu ya. Jadi harus ada orang-orang yang mengisi yang menjalankan operasional perusahaan itu di posisi direksi sehingga saat menjadi komisaris itu fungsinya adalah controlling terhadap direksi tadi. Ya. Berarti itu kan pucuk dari struktur organisasi itu. Berarti kan juga perlu menyiapkan layer-layer
di bawahnya, dari bawah direksi, manajer, supervisor. Ini kan tantangannya menyusun proses-proses tadi itu ya. Betul. Nggak langsung dengan milih direksi saja gitu ya, tapi di bawah direksi kosong nih, nggak ada manajer, nggak ada supervisor nih. Direksi langsung ke staff. Itu gimana itu? Kalau direksi sama staff ya tadi saya bilang jangan-jangan yang harus ngeprint masih direksi-direksi Masih juga. direksi. Berarti memang Nggak jalan layarnya itu. harus ada layer-layer yang sesuai gitu ya, di mana ada direksi, Iya. maka harus ada layer di bawahnya. Karena direksi kalau tanpa tim yang membantu di bawahnya, dia nggak akan sempat memikirkan strategik Strategi, gitu. betul sekali. Nah, yuk kita lanjut. Ada lagi? Apakah ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan dari Bu Rina, Pak Yusuf, Pak Dadan barangkali, Pak Dadan. Mana Pak Dadan? Atau Pak Agustian? Pak Dadan kalau saya ke Tasik boleh lah ntar main-main Pak. Saya biasa ke rumah mertua di situ Pak. Boleh, mangga Pak di Antos. Nih, calling dulu aja. Kita ada di Ya. rumah di outlet. Outletnya di mana Pak Dadan? Saya Di biasanya ke Sutsen situ. di Kawalu, Pak. Oh Kawalu. Kawalu ya, Central Border, tempat Ya. pengusaha bordir di situ, Pak. Masya Allah. Iya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau mau sharing mungkin? Atau mau sharing? Ya, betul. Barangkali dia mau sharing. Atau sudah berada di posisi komisaris ya? Sudah pensiun nih dari usahanya. Pak Edo mau sharing nih sepertinya. Pak Edo udah open mic. Nggak mau tanya aja. Tanya, silakan. Ya, jadi kendalanya itu teman-teman ini kan sebenarnya kadang sadar juga sih teman-teman pengusaha ini bahwa membangun tim itu juga penting. Ya. Cuman kadang kan tidak tahu cara detailnya. Nah, sehingga bagaimana meng-hire-nya, misalkan kayak gini. Banyak kendalanya kan karena masih UMKM ya. Itu pasti mengatakan, wah saya kalau masukin profesional, nanti gimana gajinya? Nanti gimana apa namanya omsetnya ya kalau nggak cukup gaji, itu yang pertama. Terus juga biasanya tidak tahu kapan waktu tepatnya. Ya, berarti kan kalau menunggu besar ya nggak bisa besar kalau nggak bangun tim kan gitu kan. Nah, itu kan dilemanya Pak. Jadi seperti kayak mana ayam dulu apa telur dulu. Kan gitu. Kalau mau besar kita harus bangun tim, sedangkan di pola pikirnya masuk yang profesional yang harus butuh modal yang besar, sedangkan masuk perusahaan masih mau bertumbuh dan seterusnya, sehingga ya kebingungan juga ini kapan tepatnya. Kalau sekarang nanti takutnya nggak cukupin nggak apa omsetnya, ya dan seterusnya. Itu sih mungkin dikasih sedikit pencerahan ya tadi pada teman-teman yang hadir saat ini atau nanti yang melihat rekamannya. Itu sih Pak pertanyaannya. Ya. Ya tadi kalau bicara kebutuhan ya, melihat kebutuhan perusahaan, apakah ini saatnya menambah orang, misalkan dari profesional gitu ya Pak Ido ya, Ya. atau harus menunggu lagi sampai omset sekian gitu ya. Kalau saya boleh berpendapat ya, kalau saya lihat dari analisa, biasanya sebuah bisnis ini kan kalau nggak ada roadmap kan udah pasti bingung ya. Ini udah pada level level mana nih gitu. Dan biasanya kita butuh bantuan sekarang di mana? Misalkan apakah butuh di operasional kah? Apakah butuh di marketingnya kah? Ya, atau butuh mungkin pengelolaan karyawan karena semakin banyak karyawan harus direkrut. Ya, ini pertama harus dianalisa dulu ya kebutuhan manpowernya, kebutuhan manpowernya. Kemudian kita bisa
melanjutkan setelah kita tahu, oh ini orang operasional misalkan yang dibutuhkan untuk menambah produksi, kapasitas produksi misalkan. Oke, planning kita meng-hire berarti orang yang paham secara operasional. Kita lihat di pasaran, berapa rate pasaran untuk meng-hire level misalkan manajer lah. Jangan direksi dulu lah. Manajer dulu deh. Gitu. Manajer operasional. Kira-kira di angka berapa gitu. Nah, ini sekarang mudah di beberapa platform apa namanya job job portal itu sudah kasih range gaji nih. Sudah kasih range gaji sekian minimum sampai sekian. Bahkan untuk daerah ini udah bisa kelihatan gitu. Dan kalau misalkan kita join di beberapa grup komunitas HRD itu sering juga kasih survei gaji gitu, survei gaji. Nah, itu pasaran. Nah, karena kita apa? Kita mencari profesional yang sesuai sama harga pasar gitu. Ada istilah you pay with banana, you get monkey. Kamu punya banana gitu, punya pisang, ya udah cari monyet gitu ya. Insya Allah bakalan dapet tuh monyet gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa eh, lebih tinggi ya, pay more gitu ya, kita akan dapat lebih baik, insya Allah gitu. Tapi kan balik lagi, gimana kita menseleksinya tadi. Nah, berarti yang kedua adalah setelah pertama apa melihat kebutuhan manpowernya, kedua adalah melihat budgetnya gitu. Nah, tadi saya udah bilang, ketika kita meng-hire, kita pikirkan juga exitnya gitu. Ketika misalkan gagal nih 3 bulan, ya 3 bulan, berarti kita harus menyiapkan kandidat berikutnya gitu. Kita bukan mencari apa namanya, mikirnya cari pengganti enggak, tapi kita buat satu sistem channelingnya untuk mendapatkan beberapa kandidat. Jadi ketika kita melakukan rekrutmen, kita seleksi dari 10 misalkan, yang the best-nya kita pilih 3 gitu. Ketika yang satunya nggak berhasil, kita udah bisa langsung switch gitu. Jadi kita nggak melakukan mengulang lagi proses tadi gitu, melakukan sourcingnya, melakukan seleksinya dan segala macamnya. Nah itu, nah nanti akan kelihatan. Oh ternyata yang saya pikir dari analisa kebutuhan tadi ya, job analisis ya, bikin bikin job qualification dan segala macamnya. Oh ternyata setelah join, ternyata masalahnya di sini gitu. Saya menyeleksinya tidak dari bisnis yang sama misalkan, atau bisnisnya sama tapi skalanya berbeda. Dia skalanya yang udah terlalu besar, skala kita masih kecil gitu. Kalau ngomongin tadi yang operasional gitu. Nah, kita butuh yang orang-orang yang seperti ini. Nah, kita coba seleksi lagi. Ambil pelajaran dari pengalaman kita ketika merekrut dan ternyata gagal gitu. Kalau memang posisi itu memang sudah fix yang kita butuhkan ya udah gitu. Nah, saya juga nggak terlalu rekomen mengambil profesional dari luar karena apa? Kadang culture fit-nya itu susah mengikuti ya. Si karyawan yang level manager ketika masuk di perusahaan kita gitu ya, itu bisa jadi akan merusak culture yang udah berjalan. Apalagi di posisi manajer. Manajer yang salah, punya etika yang buruk misalkan, wah, ke bawah-bawahnya jadi hancur. Bahkan bisa jadi tim kita yang tadinya kita gadang-gadang bisa jadi leader di tempat kita bisa jadi mental gitu. Nah ini ya, point yang berikutnya adalah culture fit. Jadi ketika kita ngerekrut, kita pastikan sama nggak nih. Jangan cuma dicek background pendidikannya, background pengalaman kerjanya, tapi biarkan dia cerita gitu. Apa yang didapat di perusahaan sebelumnya. Salah satu poin yang kadang jadi apa namanya jadi patokan adalah ketika kita menanyakan apa yang kurang dari perusahaan sebelumnya, kenapa bisa kamu akhirnya mencari pekerjaan lain, ya. Kalau nih, ini tipsnya aja nih, secara umum ya. Kalau dia cerita tentang kejelekan-kejelekan yang ada di perusahaan sebelumnya,
dan dia dengan semangatnya menceritakan itu, bahkan mengatakan atasan saya begini gitu kan. Lebih baik jangan di hire gitu. Bisa jadi setelah dia bergabung sama kita dan ternyata nggak berhasil, dia menceritakan hal itu juga sama ke perusahaan tempat dia akan bekerja gitu. Itu tipikalnya sama, pasti berulang-ulang kayak gitu-gitu terus. Karakter orang nggak akan bisa berubah dengan cepat gitu. Nah, makanya salah satu teknik interviewnya itu behavioral event interview gitu kan. Silahkan ceritakan, coba jelaskan bagaimana Anda menghadapi masalah begini gitu. Nah, insya Allah teknik-teknik interview seperti itu akan berguna. Nah, pengalaman saya ya dari level saya bekerja, ini orangnya tepat apa enggak gitu. Untuk level manager sama, cuma 15 menit, 30 menit selesai. Nggak harus lama sejam gitu kan, atau level supervisor, atau level staff. Kadang seperti itu, Pak. Karena saking seringnya si direksi ini memilih orang, dia kan cuma 5 menit, 10 menit udah tahu, wah ya udah nih kayaknya oke nih. Oh yang ini enggak nih. Kayak gitu itu saya juga nggak ngerti ini kok bisa gitu. Ternyata setelah saya jalani sebagai interview, sebagai ini, oh iya ternyata ada polanya ya orang-orang kayak gini ya. Jadi pertanyaan juga pertajam kayak gitu. Mungkin gitu Pak Ido. Dan manfaat. Siap, jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Paling enak emang ini nih. Jangan untuk Roman Paya ini coach. Teman saya nih Yahya. Teman saya lagi. Saya Baik. Pak boleh Silakan Pak Dias. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ini suhu semua nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Simpel saya pertanyaan pendek doang. Untuk Ya. bisa roadmap untuk bisa jadi pensiun itu butuh waktu berapa lama sih Pak? Dan gitu aja sih. Iya. Mungkin paham berapa lamanya gitu kira-kira. Waduh, saya nggak bisa jawab itu, bingung saya kalau berapa lamanya. Tergantung kedewasaan bisnisnya berarti kan, kedewasaan sama tim-tim di bawahnya kan. Atau jadi perlu diukur dulu ya kedewasaan bisnisnya Iya, gitu. perlu diukur dulu, bener. Jadi setelah kita tahu kedewasaan bisnisnya seberapa, itu baru kita bisa tentukan ini berapa lama itu kita bisa berubah menjadi pensiun gitu ya, jadi komisaris gitu ya. Iya. Oke. Ini jawabannya sebenarnya gini, yang bertanya lebih tahu jawabannya daripada yang ditanya. Enggak kan, jadi cuma sharing aja gitu kan, kita diskusi. Siapa tahu Iya, kan nanti betul. kita paham ya kan. Nah, jadi kita Iya. diskusi. Tapi Pak ada nih gitu. Tapi biasa kalau Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu ya. Saya tambahin dikit boleh nggak? Silakan Pak itu. Ya, sama saya tambahin sih, memang juga tergantung visinya ya, oleh ownernya ini, seberapa cepat maunya kan gitu ya. Itu dulu sih sebenarnya. Juga gitu ya. Meskipun nanti di compare dengan kedewasaan. Jadi kalau yang penting ada keinginan dulu. Ya, keinginannya pun harus tepat ya. Jangan sampai yang terjadi tadi ya. Sebenarnya dia nggak pengen pensiun, tapi rakunya kayak orang pensiun. Ya kan gitu ya. Dia bilang enggak, saya nggak mau pensiun gitu kan. Saya mau bisnis terus. Tapi perilakunya kayak orang pensiun, nggak pernah datang di kantor, datang kalau cuma ada tamu. Bisa. Ini orang pensiun itu kayak gitu itu. Nggak kerja dia, nggak kerja, nggak ada juga kerja strategi juga kurang, apalagi kerja teknis ya. Padahal anggap saja beliaunya kerja strategis, ya, tapi ternyata output strategisnya nggak ada. Contoh output strategis itu kan seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi, misalkan alokasi anggaran, nah, itu kan harusnya dari top down ya, yang mengajukan dulu ya. Ini skemanya tahun ini kita untuk marketing sekian persen, kan? Nah seterusnya ya, target-target perusahaan itu ini. Itu juga nggak dilakukan. Terus tadi mapping organisasi sebenarnya pengen tumbuh seberapa besar, dengan cara apa juga. Nah itu kan sebenarnya sudah pensiun, nggak melakukan fungsinya tadi,
yang jelas yang ini jika ulama-ulama itu kan kalau peran tidak dilaksanakan sebagaimana di keluarga, peran bapak pernah mentarbiyah istri dan anaknya misalkan. Ini kan sama kalau peran usaha yang sudah punya tim nggak pernah bekerja strategis atau malah nggak mau hadir memimpin rapat mingguan dan seterusnya yang seharusnya dia hadir karena belum punya dewan direksi ya atau bahkan belum punya manajer atau manajernya masih sedikit gitu kan yang seharusnya dia masih berperan sebagai GM itu nggak hadir ya ini kan dolim sebenarnya nggak hadir tidak menempatkan sesuatu pada lalu sebenarnya masih kamu ucap ucap Ya, masuk, Pak. Masuk. Tambah. sama tidak menafsirkan perannya pada tempatnya ini kadang yang nggak disadari ya sama teman bahwa ini juga dolim ya jangan sampai akidah kita bagus fikih ibadah kita belajar fikih muamalah kita nggak belajar atau belajar nggak diterapin gitu kan maka ini buat saya disuruh sendiri ya bahwa saya kan dolim ya jika contoh misalkan saya berbisnis yang lain sedangkan saya tidak mampu mengembangkan ini Ziko ini menjadi skala internasional misalkan ya, ini kan juga akhirnya bapak tidak fokus ya dalam peran strategis ini menurut saya dolim pada teman-teman yang di sini ya Mas Abdan dan seterusnya. Kenapa ya karena beliau juga berharap toh perusahaan ini bertumbuh ya kan mempercerah menjadi wasilah kesejahteraan gitu. Ini yang ya kita nggak harapin kita harus punya kesadaran lah kita semua teman-teman bahwa jangan bilang nggak pengen pensiun padahal perilakunya pensiun kehadiran tidak ada pengen cuma ngajian sama belajar agama dan seterusnya maka bagaimana tadi sampaikan Pak Dan ya harus disiapkan nih bagaimana juga disampaikan Pak dan Pak Sulis ya disiapkanlah kalau memang mau berperilaku seperti itu yang tepat adalah menyiapkan timnya yang menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar perusahaan ini terus bisa menjadi wasilah kesejahteraan tim yang sudah ada atau tim yang selanjutnya gitu. Nah, seperti tadi disiapkan mulai dari pelaksana, supervisor, manajer dan direksi kita minimal jadi komisaris. Kalau nggak mau jadi komisaris ya udah nggak mau lah ngawasin direksi juga pusing. Misalkan nggak mau udah sama sekali saya mau ke Medina aja lah 3 tahun gitu. Atau belajar di sana sering lama. Ya udah berarti kan juga nggak jadi komisaris ya Pak ini ya. Jadi pemegang saham aja berarti komisarisnya pun harus ada. Ya kan itu kan apa sunatullahnya ya. Kalau itu nggak ada berarti ya nggak bisa kita berperilaku seperti pensiun gitu kan. Nggak mau hadir. Bahkan sampai tahu timnya kalau saya hadir itu berarti ada tamu. Lucu juga. Pulang ini kalau bangga banget diceritain gitu. Kalau apa nggak bisa hadir kalau ada tamu ini kan aneh juga padahal di situ kita tahu nggak ada dewan direksi kita tahu hanya manajernya masih sedikit gitu kan ini kan juga ya banyak banget yang pengen sudah nggak ngurus perusahaan pensiun tapi nggak ngerti caranya atau apa namanya tidak mau pensiun tapi perilakunya seperti pensiun nah ini semoga ya ini sering kita bahas nah hari ini alhamdulillah jazakallahu khairan dan ini bisa memberikan sedikit pencerahan lah ya bahwa apa pensiun itu kalau tidak menjadi komisaris pemegang saham itu pun harus itu sih sedikit sharing dari saya semoga bermanfaat. Baik, jazakallahu khair Pak Ido dan Pak Dias. Oke, sepertinya cukup ya. Kita sudah di 21-23 ini. Mohon maaf, Afwan mundur ya 23 menit. Insya Allah kita bisa lanjutkan topiknya 2 pekan lagi ya. 2 pekan lagi insya Allah. Pak Dhani, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Mungkin terakhir dari saya ya. Silakan. Kalau pensiunnya kayak tadi yang seperti Pak Ido jelaskan, nunggu hisapnya aja Pak. Subhanallah. Kalau kayak begitu kan nunggu hisapnya aja gitu kan. Berat Itu ya. pasti akan ada berdampak. Makanya tadi saya bilang semakin tinggi posisinya dampaknya pasti lebih dahsyat lagi gitu. Bisa jadi tim-tim di bawahnya juga akan mengcopycat apa yang dilakukan atasannya gitu. Itu nunggu hisapnya aja udah. Iya. Kalau sampai di copy jariah jadinya nanti. Waduh, makanya Waduh, tuh. Subhan.
Jangan sampai. Nah, ini Itu Pak dengan Gustian nih. Pak Gustian Christian. nih. Ya, boleh ya kita berikan kesempatan satu lagi ya. Silakan Pak Gustian. Mungkin bisa disingkat padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Suaranya putus-putus ya. Saran saja. Orangnya enggak ini. Suaranya putus-putus Pak Gustian. Mohon maaf. udah, sudah. Cuma kurang besar. Oke. Nah, coba pakai headset. Halo, sudah lebih oke? Masya Allah, Ya. barakallah. Oke banget. Sip, mantap. Gini, maaf ya ini di luar tema pensiun karena saya masih baru pemula. Jadi kan poinnya adalah minta saran. Jadi kan awalnya kan saya diajak temen untuk buka bisnis pendistribusian obat. Nah itu sebenarnya kan bukan bidang saya gitu loh. Saya memang diajak ke situ untuk buat PT segala. Tapi berjalannya waktu ini eh, tidak berjalan dengan solid gitu loh. Dan kalau namanya PT kan sudah ada eh, transaksi dengan beberapa perusahaan juga yang di situ menyangkut utang dan piutang. Nah, di berjalannya waktu seperti ini, partner saya ini kurang support saya itu jadi bingung. Ini mau diteruskan atau mau untuk uh, kita stop gitu loh. Emang, tapi saya meyakini bahwa ini adalah takdir Allah mungkin seperti ini gitu loh. Jadi saya sudah meyakini Insya Allah juga sudah uh, siap dengan segala konsekuensinya. Bisnisnya di bidang ini jual beli obat hama yang memang di situ ternyata culture-nya itu adalah tempo gitu loh, penjualan secara tempo, dan kita harus benar-benar mengenal karakter dari customer kita secara sistem payment-nya. Itu bisa minta sarannya untuk Coach Dani. Sama ini. Kita bisnis yang sama, Pak. Distribusi, Pak. Siap-siap. Ya, masalahnya itu memang kalau namanya distribusi itu kan B2B ya, ada juga Ya. urusan sama partner atau dengan prinsipal. Kalau kita sebutnya sebagai supplier itu kan prinsipal ya. Terus kalau misalkan jualannya itu grosir ya, kadang ada ketentuan-ketentuan kayak diskon. Oke, boleh diskon. Ya, terus bisa tempo, misalkan berapa hari. Nah, kalau udah terlalu banyak, misalkan yang bertempo ya, udah kasih 30 hari, 30. Ini kapan duit muncul, duit cash flow-nya bisa lancar kan? Harus nunggu dulu 30 hari. Nah, makanya salah satu target dari pimpinan waktu pertama kali ada perbaikan, ada perubahan kebijakan itu adalah gimana membatasi AR-nya itu kurang dari 14 hari. AR itu maksudnya waktu piutang ya, gitu. Jangan sampai lebih dari 14 hari. Kalau mau lebih dari 14 hari, itu harus bayar cash dulu gitu. Jadi misalkan ada beberapa faktur, yang ini dulu selesain. Kalau mau ngutang lagi gitu. Jadi ada limit kreditnya juga harus dihitung. Nah ini kan ada 2 poin yang saya tangkap. Pertama tadi soal piutang ya. Itu memang udah makanan sehari-hari distribusi. Kalau bisa nyari salesnya, kalau saya bisa sarankan cari yang cash dulu gitu. Kalau memang mau menyehatkan si cash flow kita gitu. Nah, kadang si tokonya itu nggak mau ngambil cash karena apa? Dia mau ngetes dulu nih. Ini saya kalau ngambil segini habis berapa hari gitu. Nah, itu kan ngomongin stok juga. Berarti kan selling in-nya ke toko tersebut berapa ya. Itu repeat ordernya kapan lagi. Nah, itu juga harus dilihat perputaran produknya gitu. Nah, kemudian poin kedua adalah soal partner. Nah, soal partner. Kita beberapa kali prinsipal gonta-ganti, Pak.
nyari prinsipal yang sama-sama punya apa namanya, sama-sama enak lah, bukan sama-sama punya visi yang sama, enggak sih, sama-sama enak deh. Ketika susah dia juga paham, gitu. Nagihnya juga tahu lah gitu kan, kapan bisa toleransi, kapan enggak gitu. Gimana kita negosiasi kesepakatan-kesepakatan berikutnya kayak gitu. Ini memang susah gitu. Nah, cuman saya ngelihat distribusi ini kenapa bagus karena ini padat karya, Pak, dan kita punya punya market sebenarnya. Kalau kita udah misalkan sekian toko ya, kita udah punya nih tokonya. Dan kita kalau melakukan pekerjaan dengan benar, kita bisa tahu sebenarnya market kita tuh cocoknya apa gitu. Kalau misalkan kita tawarkan produk yang lain, yang sejenis misalkan ya, tapi mereknya misalkan apa namanya, mereknya harganya lebih murah gitu. Cobain masukin lagi ke situ gitu. Dan kita kita kalau misalkan nggak ada perjanjian eksklusif ya untuk menjual produk-produk seperti itu, ya itu fine-fine aja gitu. Cobain aja lagi gitu. Karena kita udah punya marketnya, Pak. Gitu. Nanti lama-lama akan tumbuh brand sebagai distribusi nih. Oh, distribusi ini service levelnya bagus gitu. Nggak jarang prinsipal yang tadinya dia distribusi sendiri, pas tahu ada nama kita, wah cobain deh. Oh, si itu distribusinya di tempat sini juga nih, misalkan di Iktara Distribution gitu. Saya cobain juga deh, dan dari situ lama-lama akan dikenal sama banyak orang. Kita membangun service level yang baik. Insya Allah akan berkembang terus, Pak. Tinggal kita ya kekuatan modalnya juga, atau kekuatan kita mengelola cash flow-nya, mengelola tim kita, jangan sampai ada fraud. Nah, ini susahnya nanti kalau udah makin gede fraudnya makin banyak kalau kalau nggak bisa dijaga monitoring internal kontrolnya gitu. Kira-kira begitu, Pak Iqbal. Pak Terima kasih, Christian. Bang. Terima kasih dan jazakumullah. Wah, ya, Tambahan saya, Pak. Jangan lupa sebab syar'inya, Pak. Setelah memutuskan salat istikharah. Oh iya betul tuh. Masya Iya, Allah. betul. Ikhtiar kauni dan ikhtiar syar'inya ya sekalian. Ya, tapi itu ya, semoga menjawab Pak Agustian, jazakumullah khairan. Dan berarti kita sudah di akhir sesi ya, 21.32, Bapak-Bapak dan Anda Ibu Rina juga hadir. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum semuanya. Semoga malam hari ini menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih Pak Dhani atas materinya yang disampaikan malam hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan di live Instagram, kemudian di pekan berikutnya kita ketemu lagi di webinar untuk topik yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.